Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi, saya manggilnya Mbak Titi. Juga ada Mbak Lis dan para senior lain yang hadir dalam diskusi ini. Karena saya juga melihat ada dosen-dosen senior di sini. Terima kasih sudah hadir. Para mahasiswa yang hadir dan hadirin semuanya. Dava sebagai moderator. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya presentasi materi sudah tampak ya? Oke, baik. Materi saya cukup banyak, kalau melihat slide-nya ada 29 dan saya berusaha akan cepat saja. Boleh menambahkan sedikit dari yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi, bahwa ini tadi judulnya besar, tapi kita hanya akan fokus pada dua hal, yaitu iklan rokok dan iklan media baru, ya, karena memang tantangannya ada di sana menurut saya. Untuk di Indonesia, ini dua bentuk iklan yang bisa jadi dianggap kontroversial, banyak dibicarakan, atau juga justru karena ketiadaan aturannya itu menjadi bermasalah. Nah, ini yang akan kita berusaha bahas, ya. Jadi saya mempertanyakan di sini apakah regulasi iklan rokok ini sudah berpihak kepada publik, ya. Saya ingin memulai dulu dari kondisi di Indonesia. Indonesia untuk hal rokok itu seringkali dikatakan sebagai surganya industri rokok. Indonesia negara yang dikatakan ramah pada industri tembakau, bahkan ada sebutan bahwa dia seperti taman bermain industri tembakau. Ini dicirikan oleh karena jumlah perokok yang berlimpah dan pemasaran produk tembakau yang amat bebas. Paling tidak kalau kita lihat dari data perokok dan perokok anak di Indonesia, datanya seperti ini. Bahwa prevalensi perokok laki-laki merupakan yang tertinggi di dunia dan diprediksi lebih dari 97 juta penduduk terpapar asap rokok. Kemudian Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok terbanyak ketiga di dunia. Kemudian dalam satu dekade terakhir ini terjadi peningkatan jumlah perokok pemula. Nah, ini angkanya sangat mengkhawatirkan hingga 240%, yakni 9,6% tahun 2007 menjadi 23% pada tahun 2018 pada anak usia 10 sampai 14 tahun. Sementara pada kelompok yang lebih tua sedikit 15 sampai 19 tahun kenaikannya 140. Jadi di atas 100%. Komnas Pengendalian Tembakau pada tahun lalu menyatakan bahwa 2 dari 5 anak Indonesia usia 10 sampai 15 tahun, itu artinya usia SD sampai SMP kelas 3, merokok sebanyak 13 batang per hari. Ya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Salah satu sebabnya apa? Karena regulasi Indonesia mengenai iklan, promosi, dan sponsor rokok sangat longgar. Kita tidak hanya bicara tentang iklan, tapi yang terkait dengan itu adalah iklan, promosi, dan sponsor rokok. Seringkali disebut IPS, iklan, promosi, dan sponsor rokok. Saya senang menyingkatnya seperti itu, IPS rokok. Ya. Karena itu 3 hal yang menyatu. Ini regulasi kita ini unik, saya sebut unik lah, berbeda dari banyak negara lain. Misalnya di Asia Tenggara, kita lihat wilayah kita yang terdekat aja Asia Tenggara. Ini adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki regulasi yang melarang iklan promosi dan sponsor rokok secara komprehensif, secara menyeluruh. Sementara negara lain mengatur itu dengan baik. Indonesia ini menjadi yang terburuk sebenarnya di wilayah ini dalam pengaturan mengenai iklan rokok. Saya ingat sekali ada teman-teman dari iklan, dari etika iklan yang mengatakan bahwa dalam banyak perbincangan regional dan internasional mengenai kebijakan iklan, ketika bicara tentang iklan rokok itu nggak dibicarakan karena memang di banyak wilayah itu sudah dilarang. Ya, yang banyak dibicarakan justru di beberapa wilayah dan itu jadi perdebatan itu adalah iklan alkohol. Kita iklan alkohol nggak boleh gitu loh, tapi iklan rokok masih dibolehkan. Nah, Indonesia ini satu-satunya di Asia yang belum meratifikasi FCTC. Ya, FCTC ini adalah perjanjian internasional yang digagas oleh WHO yang merupakan perjanjian internasional tentang kesehatan masyarakat dan ini disepakati oleh negara-negara anggota WHO. Ironisnya, Indonesia salah satu penggagas ini justru sampai sekarang belum meratifikasinya. Dan salah satu pilar FCTC adalah pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok secara komprehensif, total menyeluruh.
nggak bisa hanya satu bagian saja, nggak bisa parsial pelarangannya. Kenapa? Karena ketika parsial, maka yang terjadi adalah ada lubang terbuka untuk tetap ada iklan, promosi, dan sponsor rokok. Jadi memang WHO pasti ketika menyebutkan adanya pilar ini, itu didasarkan pada riset-riset yang sudah dilakukan, dan berbagai best practice yang ada itu menunjukkan ketika hanya pelarangan parsial yang dilakukan, maka iklan rokok tetap ada, tetap mempengaruhi, tetap muncul, dan itu mempengaruhi anak dan kaum muda. Nah, apa sebenarnya benang merah iklan, promosi, sponsor rokok? Kenapa jadi masalah? Saya rasa teman-teman semua di sini tahu tentang betapa iklan rokok itu adalah iklan yang sangat memukau. Promosinya gencar, frekuensi berulang-ulang tayang di mana-mana. Salah satu iklan yang indah itu adalah iklan rokok. Salah satu iklan yang kolosal itu adalah iklan rokok. Jingle-nya enak, lagunya, tagline-nya diingat, dan beberapa bahkan kita hafal tagline-nya. Nah, dari semua bentuk iklan, promosi, dan sponsor rokok itu, tema besar yang dibawanya adalah bahwa rokok itu adalah sebuah produk normal. Jadi itu yang sebenarnya dibawa oleh pesan dari iklan, promosi, sponsor rokok ini, sehingga tidak ada masalah mengkonsumsi rokok karena ya bentuk iklan promosinya seperti itu. Ya, apa sih masalahnya? Begini, kalau saya mempelajari di komunikasi, salah satu hal yang membuat saya prihatin ketika bicara iklan rokok adalah, coba teman-teman perhatikan, siapapun yang belajar studi media akan melihat bahwa iklan rokok itu selalu ditempatkan dalam tempat yang namanya, di studi efek media itu tempatnya adalah menimbulkan efek antisosial. Artinya sesuatu yang negatif. Dan dia selalu bergandengan tangan dengan ditempatkannya bergandengan dengan tobacco, drugs, alkohol. 3 hal itu. Artinya ditempatkan dalam slot yang zat adiktif. Itu masalah, dan karena itu dia masuk ke efek antisosial. Jadi sesuatu yang negatif. Jadi kita lihat di sana aja udah kelihatan bahwa ada masalah di situ. Dan bukti-bukti yang ada adalah bahwa WHO menyatakannya 2019 di laporannya, paparan iklan dan promosi tembakau meningkatkan kemungkinan kaum muda mereka itu akan mulai menggunakan tembakau yang dapat menyebabkan prevalensi pengguna tembakau dewasa lebih tinggi di masa mendatang. Artinya adalah bahwa iklan dan promosi tembakau ini bukan sesuatu yang tidak berpengaruh kepada anak muda. Kenapa dia banyak? Justru karena memang efeknya besar. Ya. Nah, kalau melihat regulasinya, kita akan lihat di sini ada hukum positif, dan teman-teman semua pasti sudah tahu apa itu hukum positif, yang ada dampak hukumnya, dan juga ada yang namanya etika, ya, yang lebih ke sanksi sosial, ya, lebih ke self regulation-nya. Hukum positif dan etika iklan di Indonesia ini tidak ada yang melarang iklan rokok, tapi aturannya adalah pembatasan, bukan pelarangan. Saya ulang, pembatasan, bukan pelarangan. Jadi regulasi yang ada membolehkan iklan rokok dengan pembatasan. Apa sejumlah hukum positif yang ada? Misalnya yang mengatur tentang iklan rokok ini ada di media cetak, undang-undang pers. Ada di media TV dan radio, media penyiaran, ada di undang-undang penyiaran. Ada untuk media film, ada di undang-undang perfilman. Untuk semua media ini diatur dalam PP 109 2012. Kemudian ada perda, ini untuk media luar geria. Nanti kita akan lihat beberapa satu persatu ini, tapi yang saya lebih tekankan adalah yang lebih bermasalah. Kemudian juga ada etika iklan. Etika iklan ini adalah Etika Pariwara Indonesia. Ini baru 2020 terbit yang amandemennya, ya, mengatur tentang iklan rokok juga. Nah, sekarang kita bahas yang bermasalah itu ada di mana saja. Misalnya begini, untuk di media penyiaran, mari kita lihat regulasinya. Pertama, iklan di media penyiaran itu dibolehkan, tapi dengan pembatasan. Ya,
upaya untuk melakukan judicial review terhadap aturan mengenai iklan rokok di media penyiaran sudah dilakukan 3 kali, dan 3 kalinya kandas. Upayanya adalah berusaha melarang iklan rokok di media penyiaran. Sebenarnya kalau data dari WHO menyebutkan sudah 144 negara di dunia yang melarang iklan rokok di media penyiaran, televisi. Kenapa media penyiaran? Karena itu media yang paling banyak menjangkau masyarakat. Jadi itu duluan yang seringkali diatur gitu untuk yang dilarang untuk iklan rokok. Nah, di Indonesia upaya melarang itu kandas sejauh ini, ya. Kemudian KPI itu punya aturan sendiri yang namanya P3 dan SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Ada aturan yang lebih ketat mengenai iklan dan promosi rokok di sana, tapi itu tidak berjalan dengan baik. Saya katakan tidak berjalan dengan baik karena aturan itu sudah jelas-jelas ada, tapi penerapannya seringkali tidak dilakukan secara konsisten. Ya. Terus ini yang terakhir. Ini kami heboh beberapa hari terakhir ini. Bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja ada pasal 72 ayat 7 itu terdapat ketentuan yang meniadakan ketentuan tentang sanksi pidana dan atau denda terhadap aturan mengenai promosi zat adiktif dan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Kita tahu ada banyak kontroversi tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ternyata salah satu pasalnya adalah mengatur tentang sanksi yang tadinya ada sanksi pidana untuk pelanggaran iklan promosi zat adiktif dan promosi rokok, ini sanksi pidana dan atau denda ya. Maka itu diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, pasal yang menyangkut sanksi pidana dan atau denda itu nggak ada lagi. Apa artinya? Artinya yang ada adalah bahwa untuk pelanggaran mengenai dua hal ini hanya diberikan sanksi administratif. Artinya sanksi yang tadinya lebih berat berupa sanksi pidana dan atau denda itu ditarik. Tapi sanksinya menjadi lebih ringan. Nah, kita bisa pertanyakan kalau begitu keberpihakannya kepada publik bagaimana jadinya? Nah, ini yang tadi saya bilang peraturan di KPI. Ya, peraturan KPI untuk di media penyiaran, aturan iklan rokok itu hanya boleh disiarkan pada pukul 21.30 sampai pukul 5 pagi waktu setempat. Yang disebut waktu setempat ini sebenarnya adalah karena televisi banyak bersiaran dari Jakarta, maka itu adalah WIB. Jadi bisa dibayangkan jam 5 waktu setempat, kalau dia muncul jam 5 waktu setempat, itu sudah jam 7 pagi di Papua. Artinya sudah banyak orang-orang yang menonton kalau ada iklan rokok disiarkan pada saat itu. Ya. Teman-teman pasti juga memperhatikan ketika jam 21.30, begitu 21.30 muncullah iklan rokok itu bersejalan. Karena memang mencari begitu slot waktunya dibolehkan, maka dia muncullah berjejalan. Masalahnya adalah banyak sekali hal yang ditayangkan pada pukul 21.30, ini adalah tayangan yang diawali jauh sebelumnya, dan itu kategorinya adalah R, remaja. Ketika masuk 21.30, si remaja juga belum tidur dan dia melanjutkan menonton sehingga dia terterpa iklan rokok. Dan ini juga peraturan KPI ini 21.30 ini juga kita bisa pertanyakan karena ini datang dari PP, tapi aturan di penyiaran adalah jam dewasa itu 22. Sementara iklan rokok itu sudah curi start 30 menit sebelumnya, 21.30. Ya. Lalu ayat 2, program siaran yang berisi segala bentuk dan strategi promosi yang dibuat oleh produsen rokok wajib dikategorikan sebagai iklan rokok. Jadi, misalnya ada iklan layanan masyarakat yang ditampilkan oleh produsen rokok yang muncul di luar jam 21.30 sampai jam 5, harusnya nggak boleh, karena itu masuk iklan rokok. Karena itu adalah bagian dari strategi promosi. Tapi kan kita lihat, seringkali ada iklan-iklan yang iklan layanan masyarakat kolosal, besar-besar, tidak usah pada saat, misalnya dia muncul pada saat Agustusan, atau muncul pada saat, ini banyak juga muncul di saat Ramadan misalnya, itu kan muncul di jam tayang yang di luar 21.30. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa aturan ini tidak diterapkan dengan konsisten.
ayat 2 ini. Sekarang kita lihat di media film. Undang-undang perfilman itu mengatur tentang ada yang namanya penggolongan atau klasifikasi film. Dan film yang disensor ini juga termasuk film iklan. Dengan kata lain, iklan rokok juga termasuk yang disensor. Dan dikatakan bahwa penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami, masyarakat sipil pengendalian tembakau, itu berterima kasih kepada LSF karena membuat klasifikasi iklan rokok itu masuk kategori 21 tahun ke atas. Lihat ini datanya. 21 tahun ke atas iklan-iklan rokok itu. Tapi kita lihat soal implementasi nggak jalan. Iklan, kita pakai logika sederhananya adalah bahwa mestinya film yang kategori iklan yang kategori 21 tahun ke atas bukankah harusnya ditempatkan juga dalam film yang klasifikasinya sama? Tapi enggak. Iklan-iklan rokok yang klasifikasi 21 tahun ke atas ini juga muncul di film klasifikasi di bawahnya untuk para penonton yang berusia lebih muda. Dan nggak ada aturan mengenai ini memang. Jadi memang klasifikasi ini oke, bagus 21 tahun ke atas, tapi implementasinya di bioskop itu bisa dikatakan ya memang belum ada aturan yang mengaturnya. Sehingga dia bisa muncul di sembarangan klasifikasi film lain. Gitu loh. Ini yang jadi masalah juga. Terus coba kita lihat tentang sponsorship. Ya. Ini ada di PP 109. Dikatakan begini, setiap orang yang memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan atau perorangan hanya dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau, termasuk brand image produk tembakau. 2. Tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau. Dan yang lain adalah sponsor itu dilarang untuk kegiatan lembaga dan atau perorangan yang diliput media. Sekarang teman-teman berpikir tentang pelanggaran yang ada tentang ini. Kan banyak sekali soal sponsor yang menampilkan brand image, yang diliput media. Mungkin memang tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dalam arti menampilkan rokoknya. Karena itu langsung dilarang, itu terlalu kentara pelanggarannya. Tapi kan dia pakai merek dagang. Walaupun pakai nama Jarum Foundation, jarumnya persis dengan logo dan segala macam jarum. Semuanya, brand image-nya muncul. Diliput media, diliput oleh media. Tapi ada yang mengatakan bahwa saya kan tidak memproduksi dan atau mengimpor produk tembakau. Jadi berkelit dari aturan ini terjadi. Ada dinyatakan aturannya, tapi implementasinya itu buruk. Tidak ada penegakan aturannya. Sekarang juga ada sponsor dalam bentuk CSR, tanggung jawab sosial perusahaan. Ini seringkali terjadi. Perusahaan-perusahaan mengatakan bahwa ini kan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan kami wajib, karena ada undang-undang CSR juga kalau saya tidak salah ya. Jadi ini juga sama sebenarnya. Tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk, termasuk brand image produk tembakau. Dan tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau. Tapi kan bentuk-bentuk CSR dari lembaga yang terafiliasi rokok, itu kan semuanya pakai brand image, logo, nama, merek, dan semuanya itu sama plek dengan mereknya. Ya. Dan kalau kita lihat aturannya ini, ya kita bisa mengatakan bahwa bukankah ada pelanggaran di sini, tapi itu berjalan saja di Indonesia dengan baik. Nah, ini yang juga harusnya nanti harus jadi perhatiannya Mbak Titi nih, karena melihat bahwa ternyata Mbak Titi aturan tentang iklan rokok di internet di PP 109 ya cuma ini Mbak. Jadi dikatakan bahwa hanya diterapkan memenuhi ketentuan ada verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 tahun ke atas. Karena itu iklan itu suka ada logonya kan 18 tahun atau mau masuk situs rokok itu ada 18 tahun. Berapa banyak sih orang yang bilang bahwa hey usia saya belum 18 tahun jadi saya nggak boleh masuk.
berapa banyak yang adakah mekanisme untuk menyeleksi itu? Itu sulit sekali untuk dilakukan. Tapi aturan yang ada cuma itu. Dan ini jadi masalah. Kami melihat ada beberapa masalah. Ini hanya sedikit masalah ya Mbak, dari yang ini yang paling inilah menurut saya yang paling kentara lah dari masalah-masalah yang ada. Di PP 109 yang kami harapkan mengatur secara komprehensif tentang hal ini sebenarnya adalah aturannya itu nggak jelas karena membuka peluang untuk diakali. Ya, riset saya 2019 itu menunjukkan bahwa 5 situs iklan rokok yang ada itu benar-benar melakukan ngakalin aturan yang ada. Dan itu menjadi praktek yang memang lazim terjadi juga. Mereka melakukan brand stretching misalnya, sesuatu yang bentuk promosi yang sebenarnya bahkan data dari WHO menunjukkan ada sejumlah negara yang bahkan sudah melakukan pelarangan untuk melakukan brand stretching ini. Jadi kemungkinan karena aturan itu tidak jelas, ini membuka peluang itu untuk orang ngakalin melihat lubangnya di mana gitu loh. Kemudian juga belum mengatur semua media secara komprehensif dan terutama media baru, ini kelemahan yang ada, dan juga belum mengatur perkembangan baru dalam perkembangan zat adiktif, misalnya adalah rokok elektrik, dan sanksi. Ini masih belum diatur dengan jelas. Sebenarnya kalau ada pelanggaran, siapa tuh yang harus memberikan sanksi? Kalau kita berdebat tentang iklan rokok, boleh dong beriklan, karena kan dia seperti produk lainnya yang ada di Indonesia itu harusnya boleh beriklan. Ini menjadi masalah karena justru industri rokok yang merupakan zat adiktif yang buruk kandungannya, berdampak sangat serius, itu menargetkan produknya itu kepada kaum muda. Dan ini bukan sesuatu yang tidak ada bukti. Misalnya, beberapa dekade lalu ada dalam sebuah pengadilan di Amerika diwajibkan bahwa industri rokok membuka dokumen internalnya. Teman-teman mungkin bisa baca dari buku yang nanti di akhir saya kasih tahu, itu bukunya ada di mana bisa lihat tentang ini. Jadi dikatakan dari sana terbukti bahwa memang perokok remaja itu menjadi target bagi industri rokok. Salah satu buktinya adalah ini, ada dokumen internal dari industri rokok yang mengatakan perokok remaja adalah satu-satunya sumber perokok pengganti, substitusi. Jadi, jika para remaja tidak merokok, maka industri akan bangkrut sebagaimana sebuah masyarakat yang tidak melahirkan generasi penerus akan punah. Jadi, remaja ditarget untuk menjadi generasi penerus bagi industri rokok. Mari kita lihat data lainnya. Ya. Laporan monitoring iklan promosi sponsor rokok oleh Forum Anak di 10 kota, ini bersama Lentera Anak, mudah-mudahan ada Mbak Lisda di sini dari Lentera Anak yang juga hadir dalam Zoom ini. Ini tahun 2017 menunjukkan bahwa 10 kota dikelilingi oleh 2.868 iklan rokok. Oke. Data lain, Lentera Anak Indonesia, YPMA, dan SFA tahun 2016 membuat monitoring tentang serbuan iklan rokok di sekitar sekolah. Kenapa sekitar sekolah? Karena sekolah adalah tempat kumpul anak-anak. Dan kita lihat bahwa pakai pengamatan sekilas saja di sekitar sekolah, kalau di wilayahnya tidak ada aturan, tidak ada larangan tentang iklan rokok, biasanya banyak sekali iklan rokok di sekitar sekolah itu. Nah, monitoring ini membuktikan itu. Di 360 sekolah di 5 kota, ini menunjukkan bahwa, lihat datanya, penempatan iklan dan promosi rokok di tempat penjualan ditemukan di 85% sekolah. Display rokok di tempat penjualan ditemukan di hampir 70% sekolah. Promosi harga rokok ditemukan di lebih dari setengah jumlah total sekolah yang dipantau. Iklan rokok di media luar geria, ya, terutama billboard, itu ditemukan di 1 dari setiap 3 sekolah. Ini menunjukkan bahwa anak-anak memang menjadi target dari iklan promosi sponsor rokok. Karena itu ketika sekolah itu tempat anak-anak berkumpul, maka lingkungannya, sekitarnya itu juga dibanjiri oleh iklan promosi rokok.
Padahal sudah ada Permendikbud 64 tahun 2015. Kalau lihat isinya bagus. Mengatur tentang KTR di lingkungan sekolah, melarang ada ada aturan tentang larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib, nggak boleh menerima iklan promosi pemberian sponsor dalam bentuk apapun, bahkan ini juga bagus sekali, mengatakan bahwa bukan saja yang dilakukan menolak tawaran tadi itu bukan saja oleh perusahaan rokok, tapi juga organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan. Jadi kalau ada foundation dengan nama rokok, itu nggak boleh. Ya. Memberlakukan larangan pemasangan iklan, reklame, dan lain-lain di lingkungan sekolah. Melarang penjualan rokok di kantin atau warung sekolah. Memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Permendikbud ini ada, tapi apa boleh buat hanya bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Begitu berada di luar sekolah, lingkungan di luar sekolah, maka itulah yang terjadi. Saya balik ke sini. Inilah yang terjadi di lingkungan sekitar sekolah. Ada banyak foto-foto yang diberikan dalam laporan ini, misalnya begitu kita melihat keluar gerbang, begitu berdiri di pintu gerbang, itu di seberang pintu gerbang itu sudah ada billboard besar misalnya di dalam satu sekolah. Ini nggak bisa kena dengan Permendikbud ini karena dianggap itu bukan lingkungan sekolah. Ini kesulitan yang ada jadinya. Ya, upayanya sudah ada aturannya, tapi hanya bisa dibatasi dan itu tidak membuat anak-anak tidak berada pada lingkungan yang aman. Nah, kita harus optimis. Ada beberapa hal yang juga harus dipuji dari regulasi-regulasi yang ada. Misalnya, apa yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya puji sekali tentang kebijakan tentang kota layak anak. Kebijakan kota layak anak ini kan kota atau kabupaten layak anak ini dinilai dan ada indikator-indikator penilaiannya. Dan salah satu indikator penilaian KLA ini ada di klaster 1 itu mengatakan bahwa kota atau kabupaten ini harus bebas iklan rokok. Ini sesuatu yang positif dan saya berharap bahwa setiap kota atau kabupaten yang harus dinilai untuk menjadi KLA ini harusnya dia bebas iklan rokok. Diharapkan ada perda KTR mengenai ini dan ada aturan-aturan yang melarang ada iklan rokok di kotanya. Ya, kalau ini bisa diterapkan, bisa se-Indonesia itu alhamdulillah. Ini harus sangat dipuji. Kemudian yang juga harus dipuji adalah ada kebijakan di daerah yang melarang iklan rokok di wilayahnya. Ya, jadi ada beberapa kota atau kabupaten yang punya perda atau kebijakan dari pemimpin daerahnya. Jadi ada pergub, ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati, ada peraturan wali kota di sejumlah daerah yang melarang iklan rokok di wilayahnya. Memang ini jadi hal yang kadang kotanya bertetangga, tapi yang satu punya aturan, satu enggak. Saya ambil contoh di tempat saya tinggal. Saya tinggal di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor tidak punya aturan tentang pelarangan iklan rokok di wilayahnya. Akibatnya apa? Di depan kompleks saya itu ada banyak billboard besar iklan rokok, besar sekali. Ya, nah saya berada di daerah perbatasan dengan Kota Bogor. Alhamdulillah Kota Bogor sudah punya aturan ini. Ya, Wali Kota Bogor menerapkan tidak boleh ada iklan rokok di wilayahnya, sehingga Kota Bogor bersih. Tapi yang namanya Kota Bogor atau Kabupaten Bogor itu kan bertetanggaan, sehingga ketika si Kota Bogor nggak ada, tetangganya dekat sekali, itu banyak iklan rokok. Ada pertunjukan musik yang dilakukan di kami itu spanduk, banner dan segala macam rokok itu berlimpah sekali. Yang itu adalah yang bisa juga yang terpengaruh adalah anak-anak yang juga datang dari Kota Bogor. Jadi bertetangga semacam ini ketika aturannya beda-beda itu terasa bahwa yang nggak beda juga gitu loh, karena lingkungannya itu dekat sekali. Ini yang juga jadi masalah. Jadi kita berharap sekali bahwa kebijakan di daerah ini yang satu yang positif ini menular ke wilayah lain dan makin lama makin banyak. Setahu saya peraturan gubernur, bupati, wali kota ini sampai 2020 pertengahan tahun itu ada 16 wilayah yang sudah punya aturan ini. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam kondisi sekarang dapat dikatakan regulasi yang ada belum berpihak pada publik. Saya kembali ke pertanyaan di awal tentang judul diskusi
topik yang harus saya bawakan. Dapat dikatakan belum berpihak pada publik. Kenapa? Karena tidak dapat melindungi anak Indonesia dari target industri rokok. Kalau mau tahu juga tentang bagaimana kondisi Indonesia parahnya seperti apa, teman-teman bisa menonton film Sex, Lies, and Cigarette. Nanti saya mungkin akan tulis di chat tentang film itu. Ini film dokumenter tentang kondisi Indonesia separah apa dalam hal bebasnya industri rokok, menargetkan anak-anak muda. Film dokumenter ini muncul ketika ada fenomena bayi perokok ya di Indonesia. Itu sudah cukup lama, tapi kondisinya bisa dikatakan masih belum bergerak dari sekarang sebenarnya. Ya. Terus kita lihat juga seharusnya yang kita harapkan tuh apa? Tadi kita katakan bahwa regulasinya masih belum berpihak pada publik. Seharusnya seperti apa? Seharusnya itu adalah seperti yang disarankan oleh yang disebutkan dalam FCTC, yang disarankan oleh WHO. Dan Indonesia negara anggota WHO ya, yaitu pelarangan iklan, promosi, sponsor rokok secara komprehensif. Yang kedua adalah ketika ada aturannya itu ditegakkan peraturannya dengan baik. Jadi tidak cukup hanya aturan yang ada di atas kertas, tapi aturan itu harus ditegakkan juga dengan baik. Harapan itu kita harus terus memupuk harapan positif. Kita nggak bisa frustrasi terus dalam kondisi sekarang. Walaupun kondisinya memprihatinkan, iya. Tapi kita harus penuh harapan. Dan saya berharap semua teman-teman di sini, para akademisi, mahasiswa, menyadari ini. Kita bisa punya harapan pada revisi PP 109 2012. Ini sedang direvisi PP-nya. Ya. Ini seharusnya revisi PP ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2020-2024 yang sudah dinyatakan dalam Perpres 18/2020 yang secara tegas menyebutkan tentang pelarangan total iklan dan promosi rokok. Kami sungguh berharap banyak bahwa regulasi kita pada akhirnya akan menuju pada apa yang disebut pelarangan total iklan dan promosi rokok. Karena kita tahu ini iklan, promosi, dan sponsor rokok ini tidak ramah buat anak-anak, menargetkan kaum muda. Ya. Ini rujukannya, dan salah satu yang saya ingin lihat adalah yang tadi saya sebutkan soal dokumen internal industri rokok, itu ada di yang pertama, bukunya Mbak Mardia Hamim, A Giant Pack of Lies, Bongkar Raksasa Kebohongan. Ini bisa dicari, saya rasa di internet ini ada. Ya, demikian Mas Dava, moderator, penyampaian saya, materi saya. Terima kasih. Minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.